Pengkajian perkataan Allah. Pengkajian mengagungkan ayat-ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Quran Surat As-Zumar 23 ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan memberikan petunjuk kepada setiap manusia, tidak pandang suku dan agama ataupun negara di muka bumi, karena ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati setiap manusia dari mulai zaman Adam dan Hawa, yang merasa dirinya ada yang menciptakan serta yang memberikan ilmu terhadap yang mampu menggunakan akal dan pemikirannya, di mana di masa adanya mulai pengakuan meyakini bahwa setiap makhluk di muka bumi ini membutuhkan makan dan minum dengan menggunakan akalnya, dan berpikir mengapa di kala malam adanya bulan dan bintang sedangkan di siang harinya matahari yang menerangi alam jagat raya. Mereka berpikir, apakah ini yang menciptakan aku? Dalam pikiranku begitu juga ada manusia rajin dan kreatif membuat patung, dan ada pula yang sedang memandingkan ternaknya seekor sapi. Mereka ini adalah orang-orang yang rajin. Bukan itu saja, Fir'aun termasuk rajin dalam kejahatan, hingga seorang yang kelelahan istirahat di bawah pohon besar, dan juga terdengar dalam dirinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada manusia yang rajin kreatif sebagaimana Quran Surat At-Toha 14, artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dengan terdengarnya oleh mata batinnya, maka apa-apa yang ada di hadapannya itu dianggap sebagai Tuhannya. Ini berlarut-larut hingga sekarang, seperti matahari, pohon besar, patung, dan sapi itu dianggap Tuhannya. Yang lebih jahatnya adalah preman Fir'aun, bahkan ini mengakui sebagai Tuhan. Firman tersebut di atas itu dilecehkan oleh Dajjal yang masuk dalam hati manusia dengan mengatakan bahwa itulah sebenar-benarnya Tuhanmu yang menciptakan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan untuk menuhankan apa-apa yang didengarnya, tetapi akulah Allah, sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita menghayati ketika Al-Quran diturunkan ke bumi, di mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya hanya kepada manusia yang diagungkan, yaitu manusia yang mampu menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah ditawarkan kepada alam semesta, namun semuanya menolak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah adanya kecemburuan Dajjal terhadap Adam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu Adam disuruh mendekati salah satu pohon surga, katanya padahal itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatinya. Disinilah kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam dan Hawa, lalu diusirlah Dajjal serta Adam dan Hawa ke bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan diri pada jasadnya atas ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bentuknya seperti kita ini, yaitu manusia, dalam keikutsertaan yang ternyata jasad kita ini adalah suatu tanda-tanda daripada antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyatu keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai ayat-ayat di bawah ini. Tidak lain, Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad. An-Najm 4. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada alam untuk mengemban amanah semuanya, tidak ada yang sanggup, makanya diwahyukanlah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana untuk lebih pantasnya disandang oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembannya karena kejujuran dan keberaniannya serta kesantunan lemah lembut tutur kata dalam bertindak, dan inilah sebagai bukti sifat perilakunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kejujurannya dalam bertindak. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. QS An-Najm 53 ayat 11, di mana diperjelas lagi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam ayat berikutnya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang itu dan tidak pula melampauinya. An-Najm 17, jadi mana mungkin seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta karena telah menyatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jasad Adam, yaitu sebelah kanan siapa dan sebelah kiri ini siapa. Lebih jelas dan terangnya bahwa jasad kita ini adalah gabungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. An-Najm 18.
Maka itulah tanda-tanda pada diri manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, tetapi mengapa kalian mengikuti jejaknya Dajjal? Dajjal itu adalah suatu ilmu negatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada manusia, sedang manusia itu ilmunya 99 asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turut mendampingi asmanya yang diberikan kepada umat manusia, bahkan diberikannya semenjak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti jangan bersujud kepada setan. Quran Surat Yasin 60. Karena Dajjal itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tahu tentang larangan yang dilarang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras bagi yang melanggarnya. Maka ayat di bawah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada dalam diri setiap manusia agar tidak berlaku sombong. Kalau saja tetap tidak taat kepada perintah, maka Allah akan keluar dari dalam hati mereka. Maka ini kesempatan Dajjal menguasai tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Sebagai ayat di bawah ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Tuhanmu ada dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah termasuk orang-orang yang lengah. Al-A'raf 205. Hanya dengan firman itu bagi umat yang takwa untuk merendahkan hati serta takut dengan memuji dalam hati untuk tidak lepas dari bersikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah turunan dari sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu ditaati. Jadi inilah yang dikatakan bahwa manusia itu bodoh menerima amanah sedang alam semesta menolaknya. Quran Surat Al-Ahzab 72. Artinya panca inderanya tidak difungsikan kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengkajian ini perlu dihayati bahwa jasad manusia itu adalah penyatuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasinya, artinya menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Pengkajian Abdul Hadis bin Abdul Latif, Jumat 4 November